Лягай, човек. Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Sebuah film unik berjudul In the Heart of the Machine tahun 2022 akan mengisahkan tentang 5 narapidana yang satu diantaranya adalah napi paling berbahaya dengan postur tinggi besar, terjebak dalam situasi tidak menguntungkan yang mengharuskan mereka mengambil keputusan yang tepat. Seseru apakah ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan cekicrot. Get it when I get back. Berlatar di sebuah penjara di Bulgaria, kisah akan berfokus pada seorang narapidana bernama Bohemi. Ini orangnya, sudah hampir 15 tahun Bohemi mendekam di penjara ini. Dia sudah sangat mengenal betul kehidupan penjara dan seperti apa kejamnya para sipir. Salah satunya adalah kapten sipir itu sendiri yang bernama Kapten Pekilski. Kita panggil saja si kapten. Ini bebenguknya. Beliau tidak pandang bulu. Semua narapidana dihajar rata tanpa memandang penting atau tidaknya narapidana tersebut. Главата или ръцете? Не бех аз началник. Bohemi atau kita panggil saja Bohe sendiri dulunya adalah seorang mekanik yang cukup handal sehingga dia memiliki peran cukup penting di penjara ini. Bahkan Bapak Kalapa sendiri sangat memperhatikan Bohe di antara para napi-napi yang lain. Макар и за кратко там се чувстваш като нормален човек. Dan inilah babangus kepala sipir yang seperti Kalapas pada umumnya hanya mementingkan uang dan keuntungan, di mana penjara ini sendiri memproduksi sebuah produk jualan yaitu katup hidrolik, di mana Bohe ditawari bebas bersyarat asalkan bisa meningkatkan produksi. Bohe pun menyetujui tawaran tersebut dengan syarat meminta 4 narapidana untuk membantunya, yang salah satu dari napi tersebut adalah seorang napi yang sangat ditakuti dan dikurung di ruang sel isolasi bernama Clever, yang menurut Bohe dia cukup kompeten dan bisa membantunya dalam pekerjaan tersebut. Ми без да пада качеството. Аз ти гарантирам помиловката година. Ще ми трябва свежа кръв в бригадата. Който поискаш. Dan inilah sosok Clever, seorang napi dengan tubuh tinggi besar yang sudah hampir 7 tahun berada di ruang sel isolasi, di mana kita akan melihat dia mengambil seekor cucunguk dan membiarkannya hidup. Bukti bahwa Clever masih punya hati dan peduli terhadap binatang. Dari 4 napi yang akan bekerja dengan Bohe, ada 1 napi polontong yang suka sekali membuat masalah. Dia bernama kita panggil saja si Samsul. Ini babangusnya yang berkali-kali memancing emosi si kapten yang sudah tahu galak, masih saja cari penyakit. Напред. Аз тук съм си добре. Георгиев? Tiba di pabrik, Bohe dan kawan-kawan langsung disuruh untuk bekerja, sementara si kapten memberi pengarahan kepada sipir baru bernama Junior yang sama sekali belum pernah punya pengalaman sebagai seorang supir penjara. Sipir maksudnya. Подавай ръка. Ще отхапят до рамото. Tak lama Bohe dan kawan-kawan menghentikan pekerjaannya setelah melihat Clever terdiam menatap mesin yang sedang dikerjakannya, yang ternyata ada seekor burung merpati atau manuk japati yang terjebak di dalam sana. Yang perlu Anda ketahui bahwa meskipun Clever adalah napi paling berbahaya, dia merupakan sosok yang sangat peduli terhadap binatang. Верно е. Мама е гъл. Браво, Хеми. Ти ба майката. Melihat kejadian itu, si kapten pun langsung turun tangan dan menyuruh mereka semua untuk segera kembali bekerja. Yang ketika Junior diperintahkan untuk menyalakan mesin milik Clever, tiba-tiba Ковачки, Аз. включвай струга.
Ya, situasi pun menjadi kacau ketika Samsul menggetok kepala si kapten dan mengikatnya dengan rantai, sementara Clever masih mencekik Junior dan mengancam akan membunuhnya apabila mereka semua tidak membantu mengeluarkan burung merpati dari dalam mesin tersebut. Terjadi sedikit perdebatan antara Samsul dan napi lain saat akan mengambil keputusan untuk bertahan saja atau kabur dari sini, karena seperti kita lihat si kapten sudah terlanjur terluka dan Junior sudah kepalang diancam, yang apabila mereka bertahan tentu saja ada sanksi yang diterima akan sangat berat sekali, dan kasus terburuknya mungkin eksekusi mati dengan tuduhan melakukan ancaman pembunuhan terhadap sipir. Namun Bohe berhasil meyakinkan mereka semua bahwa tidak akan terjadi hal buruk dan dirinya akan menjelaskan semuanya kepada bapak kepala sipir. Разстрел. Ето и чака всички. Ама ние нищо не съм направили. Разбрали, бе! Беке, равен съм те, моста. Който и да било. Kembali ke masalah manuk alias burung merpati yang masih terjebak, Clever tidak akan melepaskan Junior sebelum burung merpatinya keluar, sehingga Bohe segera berusaha untuk membuka penutup mesinnya, tetapi berkali-kali dicoba tetap saja gagal karena semua sisi dari mesin tersebut sengaja dilas permanen agar tidak ada orang yang bisa membongkarnya. Не става! Ето, видео питах. Не е толкова важно това пиле. Не му е тук мястото, Борхеми. Tak lama muncullah dua orang sipir yang datang untuk memeriksa, yang ketika mereka sedang membuka pintu, Bohe langsung menahan mesin otomatisnya sehingga dua sipir tersebut akhirnya menyadari jika ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Тук затворник Борис Радулов. Разрешете да говоря с гражданин директор. Tak ingin keadaan menjadi tambah kacau, si Abah alias teman Bohe pun bersedia untuk keluar dan menjelaskan tentang kronologi yang sebenarnya, sementara Bohe dan yang lain diminta untuk tetap di sini sampai dirinya selesai memberi pengertian. Satu sipir kembali ke mobil untuk menghubungi pusat, sementara sipir lain yang masih bocil ini pun mendodongkan pistol ke arah si Abah yang sudah tua renta dan sama sekali tidak punya potensi untuk berhasil kabur. Namun betapa beleguk dan tololnya si supir muda ini ketika menarik pelatuk, saking paniknya dia menghadapi situasi seperti ini. Горе се, момче. Спокойно. Какво ми прави, момче? Alhasil, situasi pun semakin bertambah kacau hanya gara-gara manuk yang terjebak di dalam mesin, yang ketika Bapak Kalapas sudah tiba di sana, dia benar-benar kesal dengan sikap anak buahnya yang terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Убеди. Йордан Манев. Убиха го. Di sana juga sudah ada seorang oknum kepolisian bernama Rambo bersama dengan tim SWAT yang datang setelah mengindikasi situasi darurat dan penyanderaan terhadap sipir, yang mana Bapak Kalapas ini tahu betul watak Rambo yang brutal dan mudah sekali menarik pelatuk, sehingga dia mencoba untuk mengusir dia dari tempat ini, tetapi Rambo sudah memiliki izin dari atasan untuk ikut andil dalam menangani masalah ini. Сам ще се оправя с моите хора. А ти си отзован. Върви си и се наслади на слънчевия ден. И двамата сме от една и съща страна на барикадата. Dan saya pribadi agak sedikit kesal ketika melihat Bohe dan kawan-kawan justru malah terdiam meratapi kematian si Abah, bukannya segera membongkar mesinnya supaya burung merpati tersebut bisa cepat keluar dan Clever bisa cepat ditenangkan. Yang tak lama terdengar suara Bapak Rambo yang memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk mereka menyerah baik-baik dan mengakhiri mimpi buruk ini. Имате 1 час. След това се намествам аз. Tak ingin buang waktu, Bohe langsung membuka bajunya untuk kembali mencoba membongkar penutup mesinnya, di mana Clever diminta untuk melepaskan Junior apabila ingin agar burung merpati tersebut cepat dikeluarkan. Айде, давай. Айде, не искаш да вадим пилето. Айде, че няма време. Perdebatan pun kembali timbul saat Samsul tidak setuju dengan rencana Bohe yang akan menyerahkan diri setelah berhasil membebaskan burungnya, karena Samsul yakin jika mereka akan terkena sanksi sangat berat dan dirinya tidak mau dihukum lebih lama gara-gara masalah ini.
Dan ya, Clever akhirnya menunjukkan kekuatan dan kegarangannya ketika berhasil melemparkan tubuh si Samsul yang karena waktu sudah terbuang banyak, Clever langsung membuka penutup bagian atasnya, tapi belum cukup untuk membuka keseluruhan mesin tersebut. Pada momen stuck itulah, Bohe pun penasaran dengan Clever yang kenapa begitu ngotot ingin membebaskan burung merpatinya. Padahal itu hanyalah seekor binatang manuk yang jika mati pun tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Clever pun menjawab bahwa dirinya sudah banyak melakukan keburukan di masa lalu dan sudah hampir 10 tahun dia bertobat tanpa melenyapkan nyawa satupun makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dan itu dibuktikan ketika dia mengambil seekor cucunguk atau kecoa dari dalam makanannya dan membiarkan cucunguk itu hidup bebas berkeliaran. Sama dengan burung merpati ini, apabila Clever hanya diam saja melihat penderitaan makhluk hidup lain, itu sama saja dengan dirinya tidak punya hati dan bukan manusia lagi. Кажи ми защо, Сутър? И мислиш, че ако извадим пилето, ще спи спокойно. Setelah beberapa menit berlalu, mereka semua tetap tidak bisa membuka mesinnya, sampai akhirnya terdengar suara Kalapas yang ingin berbicara dengan Bohe dan meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan lagi, si kapten kembali bertindak menyebalkan saat mengatakan bahwa Bohe dan kawan-kawan sengaja mengulur waktu supaya bisa kabur dari sini, di mana Samsul langsung melepaskan sempaknya dan menyumpal congor si kapten dengan celana dalam bau letaknya tersebut. Вратата, Бохеми. Трябва ни още малко време. От тези 5 минути зависи помиловката ти до година. Bohe kembali harus klarifikasi kepada teman-teman saat Bapak Kalapas membahas tentang pembebasan bersyaratnya, sehingga dia dianggap hanya memanfaatkan Clever, Samsul, Ujang, dan si Abah hanya untuk membantunya bebas bersyarat. Namun Bohe berhasil meredam emosi mereka semua setelah menjelaskan alasan kenapa dia harus secepatnya bebas dari penjara ini. Обещали са те пуснат ли, бе? Но знаеш какво? Видя чертежите. Затова те изкарах от смъртниците. Untuk mendapatkan tambahan waktu, Bohe memutuskan untuk menyerahkan si kapten dan tetap menahan si Junior supaya masih punya Sandra di dalam. Namun saat dia akan melakukannya, tiba-tiba Излизат. Ти няма да се месиш. ya, Jenderal Rambo nyaris membunuh Bohe dan si kapten. Bukti bahwa dia memang brutal dan tak punya otak, yang ketika Bapak Kalapas mengecam aksi tersebut, dia benar-benar tidak memiliki power setelah anak buah Rambo menodongkan pistol ke kepalanya. Времето ти изтече. Dibantu Junior yang lebih pro kepada para napi, mereka pun berusaha sekuat tenaga membongkar mesin tersebut yang di tengah-tengah waktu yang terjepit, mereka masih sempat-sempatnya berdrama seperti sinetron saat membahas tentang kehidupan masing-masing dan indahnya langit biru di luar sana dengan burung-burung terbang yang berkilauan seperti cahaya pagi di hari yang indah bak purnama di tengah gurun pasir yang menyengat. Apa atuh? Greget mendengar bacotan mereka, Samsul pun mengambil gurinda dan mencoba memotongnya dari atas, namun entah kenapa hal itu belum berhasil juga. Entah terbuat dari titanium atau uranium, penutup besi ini benar-benar sangat kuat sampai-sampai mereka semua hampir putus asa dibuatnya. Saat itulah Junior teringat dengan mesin las milik si kapten yang ada di ruangannya, yang mungkin saja bisa membongkar mesin ini tanpa melukai burung merpatinya, di mana Bohe langsung mengambil kunci tersebut dan berhasil mendapatkan mesin lasannya nyahnya. Entah kemana arah hidup Bohe dan kawan-kawan, dari kelima orang ini termasuk Bohe sendiri yang punya pengalaman sebagai teknisi dan mekanik, tak ada satupun dari mereka yang bisa menyalakan dan menggunakan mesin las itu dengan baik, sehingga mereka terpaksa melepaskan si kapten karena hanya dialah yang bisa menggunakan mesin las tersebut dengan baik dan benar. Dan akhirnya si kapten berhasil membuka penutup mesin tersebut. Mereka semua langsung tertuju pada satu objek, yaitu burung merpati yang sedang cinluk tepat di antara gir mesin. Karena sayapnya kotor oleh oli, mereka pun bermaksud untuk membersihkannya terlebih dahulu dengan air. Tetapi Хайде, свободна си.
Ya, si kapten terlihat sudah memegang sepucuk pistol yang dia ambil dari ruang pengawas, di mana beliau langsung meminta mereka semua untuk tiarap di bawah. Namun Clever adalah satu-satunya orang yang tidak ingin diperintah dan tetap mengambil air untuk membasuh atau ngaibakan sayap merpati tersebut. Lagi setelah. Dan ya, Clever langsung nyerenteng dan berhasil membunuh si kapten yang tanpa mereka semua sadari. Di luar, Pak Rambo sudah menyiapkan peledak untuk membuka pintunya secara paksa, sehingga ketika mereka sedang asik memandikan manuknya, tiba-tiba... Rambo pun menyuruh mereka semua untuk tiarap, tapi Clever kembali menjadi satu-satunya orang yang tidak ingin diperintah karena dia ingin melepaskan burung merpati tersebut ke angkasa supaya bisa terbang bebas seperti manuk dadali yang kakalayangan di awang-awang menuju tak terbatas dan melampauinya. Manuk dadali, manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, panggah koncarana, resep ngahiji, rukun sakabehna. Ситуацията овладя на другар, капитан. Нас, които бяха там този ден, Сатъра не умря. Ще ми се да вярвам, че и той полетя с пилето. Tamat, ending yang sangat memanuk japatikan. Sesuai judul filmnya yakni In the Heart of the Machine, film ini syarat akan makna kehidupan terutama hati seorang manusia yang terkadang menyepelekan hal-hal kecil seperti burung merpati dalam film ini. Apalagi di era modern dan penuh konflik saat ini, tidak sedikit orang yang sama sekali tidak peduli tentang nyawa satu manusia. Bahkan sebagian dari kita ada yang berani dan tega menyakiti seseorang yang lebih lemah daripada dirinya sendiri tanpa takut akan hukum, bahkan menantang hukum itu sendiri, mentang-mentang berasal dari keluarga yang terpandang bonafit, punya cuan banyak, lagunya kayak orang songong, petantang petenteng, pamer sana pamer sini, taunya hanya berlindung di ketiak dan selangkangan orang tuanya saja. Nah, istilah untuk manusia macam ini ada sebutannya. Biasanya kalau nggak salah itu disebut dengan tolol itu. Sedikit melenceng dari topik, kita harus tahu bahwa orang yang membantu si zolim atas kezolimannya termasuk orang yang hina di dunia ini. Ingat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Saya John, mewakili rakyat jelata yang tak punya daya untuk melawan para penguasa, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, koin kerokan Adam Levine. Cuau. Aduh, saya mau mandi dulu teman-teman. Ini habis keringetan, saya langsung recording. Kagok biar jongjon saya mandi. Ya teman-teman ya, saya tidak ada bacotan untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. I love you all. Tetap semangat ya teman-teman semua. Thank you. Jangan lupa makan ya. Saya juga tadi makan, enak sekali tadi saya makan. Saya malah jadi nggak bacot yang di mimitian teh, sambil ngerokok aja lah. Oke lah, kita mandinya ditunda dulu aja lah. Saya rada males ya teh. Mending kita ngerokok dulu saja ya. Untuk menambah durasi, ya teh hitung-hitung nama durasi. Soalnya skrip kali ini pendek. Tadi teh saya makan teh, sonten teh mam sereng naonnya. Makan sama nasi, tumis peda, sama rujak terong, pencok terong atuh. Pasti ke teman-teman di kota yang tidak pernah memasak makanan khas Sunda itu pasti belum pernah merasakan rujak terong. Mani pados ya, mani enak pisan saya tadi makan. Suka gemul saya, gemul itu suka apa namanya, gemul itu suka rewog. Seru-seru nih rewog. Suka apa tuh namanya ya, rewog itu belum aing jadi poho deui kala anjir. Jadi sih jadi bekian lain bekian. Pokoknya doyan lah gitu. Anjing teh se. Pokoknya intinya inilah namanya enak lah gitulah. Enak makannya tuh banyak. Saya nasi nambah berapa cukil gitu tadi itu.
Saking enaknya. Tumis peda, pakai bawang, pakai tomat, digoreng, ditumis. Enak pisan itu mah. Teman-teman kota ya, teman-teman yang ada di kota kalau pernah nyobain, cobain deh sekali-sekali. Pasti enak, tapi nggak tahu deh lidahnya cocok atau enggak gitu, perutnya cocok atau tidak dengan makanan-makanan yang seperti yang saya makan. Tapi buat saya masih cukup enak-enak aja gitu. Bukan berarti saya tidak suka makanan kota ya, yang instan, yang apa namanya, makanan-makanan junk food kayak gitu saya juga suka gitu, tapi nggak terlalu sering karena emang jauh kan dari tempat rumah saya. Suka saya makanan kota, makanan Jepang, pernah nyobain lah. Kalau misal lagi main ke kota saya juga kayak Hokben gitu, anjir Hokben menigaya. Pernah nyobain, nggak sering, tidak, masih bisa dihitung lah gitu. Karena saya tinggal di kampung, jadi bukan mayoritas kebiasaan tiap harinya ya makanan yang ada di sekitar sini aja, yang ada di pasar gitu. Makanan-makanan desa, makanan kampung. Bukan berarti nggak suka. Makanan-makanan kota suka lah. Udahlah gitu aja ya teman-teman ya. Saya mau langsung mandi dulu Sudah kesangan bau kelek. Amit-amit kadang tidak, saya tidak bau kelek. Bersih, wangi, wangi. Nah, jadi masak jadi ngebahas kelek, bedul. Udahlah teman-teman ya, jadi itu pala rugu. Buat teman-teman, jangan lupa makan pokoknya ya, jangan lupa makan, jangan gadang. Pokoknya jangan lupa makan, jaga kesehatan aja intinya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam, dadah, bye, I love you all. Muah.